Salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum. Ini aku Loli. Ini aku habis kabur dari rumah aman. Tapi sekarang aku lagi di kantor Om. Tapi katanya kantor Om udah tutup. Ini gimana Om? Ya Allah, Loli panik ini Om. Loli udah gak kuat Om. Tolongin Loli Om. Kalau kalian bisa lihat ekspresinya, aku rada melenceng ke Fadel dikit ya. Kalau kalian bisa lihat ekspresinya Bang Edwin kemarin si Laura di BAP, pasti ada sesuatu yang nggak benar atau yang diinginkan. Lu lihat deh ekspresinya Bang Edwin nggak happy ya. Makanya mungkin kita sekarang diam, I think there's something wrong. Gue udah wanti-wanti kan. Ini Fadel itu udah permainannya Fitri, Ica Marisa sama Rasman. Jadi kalian nggak bisa bilang Fadel itu bakal masuk guys. Ada kemungkinan Nikita bisa masuk loh, karena Nikita mengancam Rasman sama keluarganya Fadel ya. Jadi hati-hati, gue udah bilang dari awal kan. Kalian nggak itu sih, nggak dengerin aku udah tahu permainannya Fitri itu apa. Makanya kenapa aku bahas Marisa, Ica, Fitri, karena mereka dibalik semua ini. Rasman adopsi anak, aduh Cimik, ya kan? Oke, Bang, ini kan kita tahu bahwa LM, putri dari Nikita Mirzani, ketika dia melarikan diri dari safe house atau rumah aman, yang dihubungi adalah Bang Rasman ya. Terus kemudian banyak juga netizen yang bilang, udahlah Bang Rasman, angkat anak aja Loli gitu, angkat anak aja LM gitu. Tanggapan Abang gimana kalau misalnya Bang Rasman mau adopsi atau angkat anak LM? Ya kalau adopsi kan harus izin pengadilan, harus izin orang tua, nggak bisa harus dong. sidang dong semuanya itu. Nggak bisa, nggak bisa, harus sidang. Oke. Dan kalau ada orang tuanya nggak bisa. Bang, dan seperti Rasman adopsi anak, aduh Bang, begini Bang, apalagi kalau cewek cantik. Ketika dia melarikan diri dari safe house atau rumah aman, yang dihubungi adalah Bang Rasman ya. Terus kemudian banyak juga netizen yang bilang, udahlah Bang Rasman, angkat anak aja Loli gitu, angkat anak aja LM gitu. Tanggapan Abang gimana kalau misalnya Bang Rasman mau adopsi atau angkat anak LM? Ya kalau adopsi kan harus izin pengadilan, harus izin orang tua, nggak bisa Harus dong. sidang dong semuanya itu. Nggak bisa, nggak bisa, Nggak harus boleh sidang. sembarangan. Oke. Dan kalau ada orang tuanya nggak bisa. Bang, Dan seperti Rasman adopsi anak, aduh Bang, begini Bang, apalagi kalau cewek cantik. Nggak usah kau sangkut pautkan urusan anaknya sama dia, sama kau sangkut pautkan huru-hara nggak ada kaitannya itu, nggak ada kaitannya. Ya coba kau belajar dulu, belajar kau, ya. Ku kasih tahu sama kau, belajar kau dulu kisah Nabi Nuh, belajar kau dulu, ya. 7 orang Nabi lahir dari rahim siapa? Coba kau belajar dulu. Jadi nggak ada sangkut pautnya, ya. Itu takdir, garis tangan itu, paham kau? Nggak bisa dielakkan. Ya, ku kasih tahu sama kau. Jadi nggak usah sok-sokan kau lah menyangkut pautkan ini itu. Ya, jadi orang semua manusia itu berbeda-beda ujiannya. Kayak gitu. Ya, semoga kau merasakanlah apa yang dia rasakan ya, supaya nggak banyak kali komentar kau. Jadi biar tahu rasanya sakit itu kayak apa. Jadi kalau kita berdoa aja yang baik-baik untuk diri kita. Jadi kita datang yang baik-baik untuk kita. Jadi nggak usah kau buat-buat kayak gini, karena kau belum, mungkin entah kau seorang ibu atau kau nggak pernah menjadi ibu atau kau punya anak laki-laki, aku nggak tahu. Ya, seperti itu. Semoga kau bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu aja doaku untuk kau. Oke? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengacara Fadel Badijeh bawa kabar buruk lagi dari Laura Meizani. Ada yang tidak beres. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Buat apa lo Tessa ikut campur speak up? Loh, ini kan masalahnya sudah masalah, bukan masalah soal pansos apa nggak pansos. Ini sudah masalah kita kan? Kenapa nggak harus ikut speed up? Karena ada keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang gue lihat gitu loh. Itu tengah malam bisa kabur, tengah malam tiba-tiba sudah ada ramai aja, tengah malam sudah standby aja, ready aja yang kamera-kamerain. Secara setahu saya kalau daerah Jaksel itu, daerah Polres itu, setengah malam tuh hampir nggak ada orang gitu loh. Kecuali siang mungkin ya, itu pun atas perjanjian gitu wartawan dengan artis. Kalau enggak tuh nggak rame begitu, nggak ada wartawan tuh standby setiap hari depan Polres. Emang wartawan nggak punya kerjaan, kecuali udah perjanjian dengan wartawan gitu loh. Nah itu tengah malam tiba-tiba udah rame. Kalau nggak udah perjanjian gimana? Ayo, itu yang bikin aku kan aneh gitu loh. Jadi aku pikir, aku speak up juga nggak ada hubungannya. Aku harus dinotis lah sama Nikita, bukan. Aku bicara soal
soal perasaan aku, karena aku adalah seorang ibu yang pernah melahirkan dan aku juga punya seorang anak. Udah itu aja. Aneh kejanggalan-kejanggalan itu yang aku pikir aku harus ngomong nih itu gitu. Jadi kalau kalian marah, kalau kalian bilang aku pansos segala macam soal DM, maaf ya, nggak perlu pansos, dari zaman dulu aku udah artis sayang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apalagi single parent yang tidak dibantuin oleh laki-laki manapun. Lu pikir jadi single parent tuh mudah? Single parentnya bukan 1 anak loh, 3. Lu lihat 3-3-nya anak gue. Ada nggak gue telantarin? Hah? Ada nggak gue suruh ngamen di jalan? Ada nggak gue suruh tidur di gerobak? Ada nggak pakaian baju anak gue compang-camping? Negara mana anak gue yang belum diinjek sama anak gue untuk liburan? Kalau ngetik tuh gampang, emang ngetik, ngomong tuh gampang, praktek yang sulit ya. Kalau kalian mah hidup cukup mah udah alhamdulillah. Gue nggak bisa hidup cukup guys, nggak mau gue hidup cukup, karena gue pengen anak-anak gue sejahtera. Nggak mau gue. Kalau kalian mungkin yang ngebully gue, cukup lah, yang penting anak gue kasih makan tiap hari pakai telur goreng, pakai ikan asin, pakai sayur. Nggak, gue nggak bisa. Jangan samain gue sama kalian, jangan. Gak ada. Anak gue harus sekolah di tempat bagus. Anak gue harus pergi ke sekolah pakai mobil yang nyaman. Gak bisa. Kalau kalian mau hidupnya sederhana dengan pas-pasan begitu, itu kalian jangan bawa-bawa gue. Kalau anak kalian diajak susah sama orang tuanya, itu kalian. Gue gak mau. Biar yang susah gue. Anak-anak gue jangan. Apalagi, ayo. Gue jawab nih. 2 menit lagi. Selesai. Ayo cepetan. 2 menit ya. Sekarang apa pertanyaan kalian? Mumpung gue mau jawab-jawabin pertanyaan kalian semua nih ya. Kan pasti direkam nih ya. Ayo. Tanya. Apa lagi? Udah nih, gak ada pertanyaan lagi nih. Udah gue jawab kayak begitu, udah selesai, gak ada pertanyaan. Kemarin-kemarin gue gak mau jawab, ditanyain terus. Benar nonjok Rasman, benar. Kenapa emang? Emang pantes itu ditonjok, jangan kan ditonjok. Ya, diinjak mukanya juga pantes yang namanya Rasman itu. Apalagi? Apalagi, ha? Dari kemarin gue diem. Kalian jajah terus gue. Dipikir gue dijajah itu bakalan down. Enggak. Kalian lihatnya yang kasus sekarang. Kalian gak lihat tuh perjuangan gue membesarkan yang namanya Laura Mezani Mawardi tuh. Buta, amnesia. Dipikir itu anak gede ditiup kali pakai gas balon. Kagak dikasih makan, kagak dirawat. Terus kalian compare sama masalah yang sekarang. Ya lu sih enggak terima anaknya waktu pulang. Kalau dia mau pulang bener, ngapain itu ada suara rekaman? Biar apa? Biar bisa disebarin nanti. Pulang tapi ibunya lagi nggak ada di rumah, lagi keluar. Siapa yang mau buka pintu? Orang-orang di rumah gue udah tepat melarang yang namanya Laura itu masuk, udah tepat. Karena yang punya rumah nggak ada. Paham? Yang punya rumah ini tuh gua. Semua yang bekerja di sini tuh atas perintah gua.
Kalau orang rumahnya nggak ada, yang punya rumahnya nggak ada, kalau tidak dibukain pintu, tepat. Namanya itu tepat. Musuh-musuh gue tuh emang blow on. Buktinya rekamannya ada tuh. Yang adik gue yang namanya Edo bilang, gak bisa masuk, Ami kamu gak ada. Dokter Oki mana? Di rumahnya, lagi sama anaknya. Lu pikir Dokter Oki laki gua, satu rumah sama gua? Janggar, jengger, emang lu udah pernah liat puki gue? Hah? Udah pernah liat lu puki gue? Jengger-jengger udah pernah liat puki gue? Ada gak puki gue di sosial media? Anggar, jengger, janggar. Kalau ngatain orang yang bener, yang lihat dulu. Jengger, jengger. Pernah kau lihat puki aku? Hah? Pernah lihat puki aku memang? Puki aku ada di sosial media memang. Di Google ada memang puki aku. Orang musuh tuh kalau udah terpojok tuh apa aja disautin. Apa aja dikeluarin dari mulutnya. Heran, gue pernah punya musuh pada blow on banget, gue heran gue itu. Heran sendiri gue kadang-kadang itu, ya Allah, ngapain gue punya musuh blow on banget begini, ya Allah. Dah, bosen gue ngeladenin kalian ya. Gue mau cabut dulu, mau treatment di Benings Klinik ya. Bye. Pengacara Fadel Badijeh Rasman Arif Nasution membawa kabar kurang menyenangkan lagi dari Laura Meizani. Ada masalah dengan penempatan Laura di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebagaimana diketahui, ada kesepakatan memindahkan Laura Meizani ke RS Polri setelah kedapatan kabur dari rumah aman pada Kamis 9 Januari 2025 lalu. Meski kini Laura sudah berada di sana, Rasman Arif Nasution mengklaim mendapati sesuatu yang tidak sesuai. Belum disampaikan oleh Rasman Arif Nasution hal apa yang kini jadi masalah dengan penempatan Laura Meizani di RS Polri. Ia baru akan melakukan pengecekan hari ini. Tekad Rasman Arif Nasution membantu Laura Meizani sudah bulat. Selagi Laura belum mendapat keadilan menurut versinya, Rasman akan terus berjuang. Sebagai pengingat, Laura Meizani ditempatkan di rumah aman usai Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijeh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024 atas dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Laura Meizani kabur dari rumah aman karena tidak nyaman ditempatkan di sana bersama orang tunasusila hingga orang dengan gangguan jiwa. Ia kemudian menemui Rasman Arif Nasution untuk meminta pertolongan. Oleh Rasman Arif Nasution, Laura Meizani dipulangkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditangani.